dapat menurunkan rahmat Allah. Ya. Siapa tadi kita sebut? Nabi Muhammad kita sebut-sebut. Kemudian di sini pengarang juga kita sebut, orang-orang soleh kita sebutkan. Ya, para aulia, para guru sudah kita doakan dengan Fatihah tadi. Kita sebut-sebut, kita dapat rahmat. Wa kaifa bidzikri aslahis sholihin. Dan bagaimana kalau kita itu menyebut dengan sebutan nama orang yang paling soleh? Siapa orang paling soleh? Nabi Muhammad SAW. Kita nyebut orang soleh itu turun rahmat, apalagi menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya, beruntung kita duduk di tempat ini, ya, adalah satu waktu yang berharga, waktu yang sangat mahal, yang nggak bisa kita bayar dengan duit, dengan uang, nggak bisa, karena saking mahalnya. Ilmu itu mahal, nggak murah. Ya, makanya kita itu harus memaksakan diri untuk jalan, untuk bergerak. Sampai Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadisnya, untuk berilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kenapa aku sampai ke negeri Cina? Tidak pakai negeri-negeri negara-negara yang lain, Malaysia, Australia, Amerika, atau Prancis, atau Eropa. Kenapa kok negara yang lain? Hadipan saya tahan, saya akan berusaha. Karena ini amanah dari Allah, dikasih nikmat, tapi kalau mau gunakan ke jalan yang baik, malah maunya buat jalan-jalan, itu cuma jadi angin doang. Atau jadi angin, kita makan, keluar kentut, kita pergi jalan-jalan, dapat angin, itu aja udah. Tapi kalau kita berikan di jalan Allah, ya, untuk hati-hati, untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, untuk kebutuhan ibadah lainnya, itu kita berikan, ya, itu nanti berjumpa dengan kita di akhirat. Jadi saksi, saya ini uang yang 100 juta diberikan sama dia, ya, untuk pembangunan masjid. Itu jadi saksi untuk duitnya. Duit itu bisa ngomong, belain kita nanti. Ya Allah, jangan masukin dia ke neraka, masukin dia ke dalam surga, karena dia sudah menempatkan saya pada tempat yang baik, pada tempat yang benar. Jangan masukkan dia ke neraka, masukin dia ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Ya, kemudian ulama itu sangat hebat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Laula ulama lasoran nasu kal bahati. Seandainya kata di kampung kita nih, ya, kata-kata di masyarakat Kabupaten gak ada ulama, gak ada orang alim, gak ada kiai, gak ada ustad, lasoran nasu kal bahati. Niscaya semua manusia, semua orang kan seperti binatang. Karena gak kenal hal-hal, gak kenal hukum, gak tahu sholat yang benar bagaimana, dia kayak binatang deh. Nyolong, berzina, mabuk, judi, karena kenal hukum, gak kenal dosa, gak takut mati, gak takut neraka. Tapi dengan adanya ulama, ya, mereka diajarkan, diberitahukan bahwa ini yang baik, bahwa ini yang tidak baik, ya, ini yang mendapatkan pahala, ini yang diridhai oleh Allah, ini yang dimurkai oleh Allah. Kita jadi tahu. Laula rabbi ma'araftu rabbi. Andai kata tidak ada seorang guru, ma'araftu rabbi, aku tidak akan kenal Allah. Sekarang kita bisa kenal Allah itu dari siapa? Pastilah dari seorang guru, pastilah dari seorang kiai, dari seorang ulama, orang alim yang ngajari kita, mengenalkan kita ilmu tauhid, ya, ilmu ketuhanan. Itulah yang mengenalkan kita kepada Allah. Sebab kalau kita tinggal di gunung atau dalam hutan, nggak ada ustaz, nggak ada kiai, kenal nggak sama Tuhan? Nggak kenal. Bagaimana hukum makan babi atau anjing di hutan? Dia nggak tahu, disangka halalannya.
berilmu, yang menuntut ilmu itu derajatnya lebih tinggi lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang beriman kan banyak, tapi orang belajar ilmu enggak semuanya orang beriman belajar. Ya, banyak di luar bilang saya ngaku iman, saya iman, saya iman, tapi tidak ngaji, tapi tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu banyak. Ya, padahal Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran diangkat derajatnya sama Allah. Ya, sampai orang yang menuntut ilmu itu, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah takaful talib ilmi rizki. Allah Taala menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu. Maksudnya gimana? Kalau Syekh Habib Abdullah bin Abdul Haddad Allah bih, hal takaful khasun pada takafulil am, alladhi takaful Allah bihi li kulli dabatin fil ardi fa yakunu ma'nahu ziyadat taysir wa raf'al mahmunat wa qarab al-muhnat wal kulfa fi talab rizqi usulih. Jadi Allah Ta'ala itu menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu. Seperti kita ini hadir di majlis taklim, majlis ilmu, ya. Kata Habib Abdullah bin Abi bin Muhammad Al-Haddad, yaitu jaminan khusus bagi orang yang menuntut ilmu setelah Allah Ta'ala itu memberikan jaminan umum kepada yang lain. Ya, seperti orang yang menuntut ilmu yang gak ngaji itu dikasih rezeki umum, kasih rezeki umum, bukan rezeki yang khusus. Ya, orang kafir dapat dikasih rezeki Allah, binatang dikasih rezeki Allah. Ya, orang yang maksiat dikasih rezeki Allah. Ya, tapi orang yang menuntut ilmu dikasih rezeki khusus sama Allah. Khusus bagaimana? Ya, dikasih tambahan kemudahan, dikasih keberkahan, dikasih, ya, di situ keberhasilan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Dia ngaji, menuntut ilmu. Ya, di situ ada rahasia-rahasia yang kita tidak bisa bayang-bayangin. Ada aja jalannya, ada aja kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala kasih. Kalau dia senang menuntut ilmu. Ngaji bukan di sini doang. Di sana ada pengajian hadir, di sana pengajian hadir, di sana pengajian, di mana-mana hadir. Depan rajin ngaji mana-mana. Ya, maka rezekinya dapat jaminan rezeki khusus, dapat jaminan rezeki khusus dari Allah lebih banyak lagi. Jadi orang dapat ngaji, insya Allah rezekinya berkah. Walaupun dia dapatnya nggak banyak, tapi bisa mencukupi semuanya. Itu rezeki yang berkah. Ada orang rezekinya banyak, tapi kurang dulu, sakit-sakitan, nggak bisa nikmatin rezeki, nggak bisa jalan suatu hari. Rezeki nggak berkah, duitnya banyak, bentar-bentar ada aja yang diteror sama pajak lah, yang diteror sama polisi lah, inilah itulah. Wah, duit itu beli kayak air, tapi duitnya banyak. Nah itu nggak berkah, nggak kenal majlis taklim, nggak kenal dia itu ibadah berjamaah di masjid atau di mushola. Karena udah disibukin dengan dunia. Gitu. Oke, beruntung kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih bisa hadir ke majlis ini. Alhamdulillah. Jadi, ya, itu ulama itu luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, ya, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ulama-ulama umatku itu ka'anbiya'i Bani Israil, seperti para nabi di Bani Israil. Jadi ulama-ulama yang ada sekarang ini, ya, daripada umatnya Nabi Muhammad itu seperti bagaikan para nabi di zaman Bani Israil. Ya, jadi al-ulama warasatul anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama itu adalah pewaris para nabi.
Sebagaimana kita memuliakan Nabi Muhammad, kita juga harus bisa memuliakan ulama. Jangan sampai dihina, jangan sampai direndahkan, dicaci maki, ya, diperlakukan dengan tidak baik, tidak sopan, tidak berlaku kurang ajar kepada ulama, kepada orang alim, itu nggak boleh. Ya, begitupun hati kita, nggak boleh tuh. Kita ustaz, kemudian ada ustaz juga yang lain, terus kita hasad atau dengki, itu nggak boleh. Wah, gara-gara ada ustaz ini nih, murid saya kesedot ke sana, gitu. Jadi guru yang ngaji sama saya jadi sedikit, gitu. Itu nggak boleh begitu hatinya. Harusnya gimana hatinya? Alhamdulillah ada ustaz baru, alhamdulillah ada ustaz lagi yang bisa ngajar, yang bisa mengajak umat dalam kebaikan menuju ridha Allah. Jadi saya bebannya ringan. Harusnya kan tugas saya nih harus bisa mengajak semua ke jalan Allah, ya, mengajak semua dalam kebaikan. Tapi karena udah ada ustaz lagi nih, beban saya ringan. Jadi dia bisa mengajar di sana, terus saya mengajar di sini. Jadi begitu hatinya. Jangan iri, jangan kesel, marah, nggak terima. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi harus belajar hatinya itu ikhlas karena Allah. Hatinya itu jangan sampai timbul ada rasa iri, rasa hasad, ria, sombong dan sebagainya. Ya, hanya saya ustaz yang paling hebat, yang lain payah. Betul itu. Ya, karena semuanya ulama, kiai itu pewarisnya para nabi. Ya, sama bagian didapat ilmunya dari Nabi kita Muhammad. Jadi nggak boleh kita itu membeda-bedakan. Semua sama, semuanya baik, semuanya fair, semuanya bagus. Ya, kita muliakan, kita hormati. Nggak boleh kita beda-bedakan. Karena di kulli syai'in maziyah. Setiap orang itu pasti ada kelebihan. Ya, saya punya kelebihan ini, beliau punya kelebihan itu. Apa yang ada di diri beliau belum tentu ada di diri saya. Apa yang ada di diri saya belum tentu ada di diri beliau. Jadi harus saling melengkapi. Jangan ya saling menghina, saling mengejek. Wah, dia sih gak bisa apa-apaan, bisa gini-gini doang. Itu nggak boleh tuh. Ya, hati kita harus menjaga, nggak boleh. Karena darah ulama masmum, darahnya orang alim itu beracun. Kalau kita omongin, kita jelekin, nah nanti dilihat akhir hayatnya. Di akhir hayatnya, ketika dia matinya syukur khotimah, nggak bawa iman, karena suka mencaci, suka menjelekan, menghina ulama, ya, maka nanti ketika dia matinya syukur khotimah, tidak bawa iman, mati dalam keadaan kafir dan kulitnya biru hitam. Kalau kalian tahu, itu adalah ciri-ciri orang yang menghina ulama. Na'udzubillah min dzalik. Yang paling akhir, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu indallah al-ilmu afdalu indallah min sab'imiati 'abidin mujtahidin. Ilmu itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 700 orang ahli ibadah, orang ahli ibadah yang rajin. Daripada 700 orang ibadah yang rajin, ilmu itu lebih utama daripada kita ibadah doang tapi nggak tahu ilmu. Mana yang lebih afdal, ilmu atau ibadah? Ilmu dulu, belajar dulu. Sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada satu sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mana yang lebih utama, sholat atau haji? Belajar ilmu, sholat atau belajar ilmu? Nabi itu didatangi pernah oleh salah seorang sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, apakah kamu bisa sholat tanpa belajar ilmu? Karena bagaimana kita itu tahu sholat yang benar kalau kita nggak belajar?
sholat, jangan sholat doang tapi kan belajar, dua-duanya harus jalan. Ya belajar juga, ya sholat juga. Karena belajar ilmu itu wajib, sholat juga hukumnya wajib. Keduanya nggak boleh ditinggalkan, keduanya nggak boleh ya di hanya satu aja yang diambil. Yang boleh diantara keduanya harus dua-duanya. Dan ja'a al-maut wa huwa yadurul ilm liyuhyiya bihil Islam wa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah fil jannah. Siapa orang yang mati paling akhir nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang meninggal dunia dan dia dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam supaya dirinya itu memiliki ilmu, wa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah fil jannah, maka antara dirinya dan para nabi hanya satu derajat di dalam surga nanti. Kita ini menuntut ilmu nih, pulang-pulang kita meninggal. Dalam hati kita kan masih ada niatan besok pengen hidup lagi kan? Pengen hidup kan? Pengen hidup. Pengen ngaji lagi kan? Pengen ngaji. Baru pasang niatul mu'min khairun min amali. Baru niat itu lebih baik daripada dia beramal. Belum dilakuin tapi udah niat, dicatat sama malaikat. Minggu depan saya mau ngaji lagi ya. Siapa yang besok minggu depan Ustaz Sambas? Saya mau hadir, saya mau ngaji. Kita niatin begitu. Belum sampai hari Minggu besok kita udah meninggal. Itu dicatat pahalanya sama malaikat. Itu lebih baik daripada sebelum dia berbuat. Baru niatin, berpahala. Kemudian dia lagi nuntut ilmu. Minggu depan punya niat dia pengen ngaji lagi, tetap meninggal. Itu dapat derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, derajatnya itu di antara para nabi cuma satu derajat, jadi dekat. Kedudukan orang yang nuntut ilmu ini derajatnya dekat sama nabi, para nabi itu dekat, nggak jauh, cuma satu derajat. Ya, kayak dari sini terhalang sama kali sebelahan deh gitu. Jadi kita bisa, Assalamualaikum ya Rasulullah, apa kabar ya Rasulullah, sehat? Nah, bisa begitu, karena dekat. Tapi kalau jauh di pos kita tinggal di sini nggak kelihatan karena jauh, terhalang dengan beberapa derajat. Begitu perumpamaan. Jadi saking mulianya orang menuntut ilmu, meninggalnya dapat kedudukan di sisi Allah, derajatnya itu cuma terhalang satu derajat itu, ya, satu derajat. Jadi enak, gitu. Nggak susah-susah lagi kita ketemu dengan para nabi, ya kan? Kita juga kangen pengen ketemu dengan Rasulullah, ya, kangen pengen ketemu dengan para nabi-nabi yang lain, ya kan? Nah, gimana tuh caranya? Ya, jadilah pewaris ilmu, pewaris Nabi Muhammad SAW yang mewariskan ilmu. Kalau kita ambil, kita amalkan, kita bakal ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak mau ambil ilmu, ya, kalau kita nggak mau ngaji, maka jangan harap nanti di surga ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik Fatihah wa bisil Fatihah wa bihamdi syekh Fatihah wa fiha ba'di wa ba'di wa ba'di wa tafsir raja wa sinaka wa bihamdi ajil khadijina 'ala al-akhirah. Allahumma hdina min 'ali wa fit 'ala al-fadl wa syur 'ala al-fadl wa syur 'ala al-fadl wa syur 'ala al-barakati wa bisal bas'abi wa ma'afiyati. Allahumma hdina bi hudak wa ij'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا ولي السواب ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Nasi kebulenya keluar.